Amsal pasal 8 ayat 5-13. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang, tidak dapat menyamainya. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Baca juga 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Hati yang berpengertian. Saudara-saudara, hikmat dalam Amsal 8 dipersonifikasikan sebagai seorang perempuan yang berseru-seru di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota pada jalan masuk. Amsal pasal 8 ayat 3 mengatakan, di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Dia menasihati semua orang untuk mendengarkan, karena dia akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan perkara-perkara yang tepat. Ayat yang ke-6. Sudah pasti hikmat dan pengertian ini adalah hal yang diinginkan oleh kita semua. Tetapi jika kita mau memilikinya, kita harus memperhatikan dua hal yang disampaikan dalam ucapan hikmat yang dipersonifikasikan itu. Pertama, sumber perkataan itu. Secara signifikan, hikmat digambarkan di sini sebagai sesuatu yang berada di luar diri manusia, yang berseru untuk mendapatkan perhatian manusia. Hikmat bukan terletak di dalam, melainkan di luar. Hikmat bukan sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau didefinisikan oleh manusia sendiri, melainkan sesuatu yang harus dicari dan ditemukan. Sumber hikmat dan pengertian yang berada di luar ini adalah Allah sendiri. Bandingkan Amsal 8 ayat 13 dan 22. Kedua, kita harus menyadari kondisi orang yang dituju oleh perkataan ini. Hikmat di sini bukan berbicara kepada kaum cendekiawan atau bangsawan atau yang berkuasa, tetapi kepada orang yang tak berpengalaman dan orang bebal. Namun perkataannya adalah bagi semua umat manusia. Ayat yang keempat. Perhatikanlah kaitan yang ditempatkan dalam kitab suci antara hikmat dan kerendahan hati, di antara kebebalan dan kesombongan. Bandingkan Amsal pasal 10, Amsal pasal 11 dan pasal 13. Pengertian yang sejati dimulai dengan cara rendah hati, mencari hikmat sejati yang harus kita temukan dalam firman Allah. Jadi, jika kita ingin mengerti dalam hati, maka mulailah dengan kerendahan hati. Marilah kita mengakui bahwa apapun keahlian kita di dunia ini dalam hal kebenaran rohania dan realitas moral diri kita sendiri adalah orang bebal. Maka tersungkurlah di hadapan Allah. Marilah kita memandang kepada Tuhan Yesus Kristus dan menemukan di dalam Dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Marilah kita menggali firman Allah dan akan menemukan di dalamnya yang terdapat semua hal yang bermanfaat bagi kita untuk diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17.
Apapun yang mungkin dikatakan oleh dunia, kebenaran dari perkara ini adalah bahwa hati yang berpengertian adalah hati yang dengan rela hati dan rendah hati meninggikan kebenaran firman Allah di atas segalanya, dan yang dengan setia menerapkannya pada setiap aspek kehidupan. Saudara-saudara, dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 mengatakan, "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara." Saudara-saudara, yang berseru-seru itu adalah Allah dalam firman-Nya. Untuk mengerti firman-Nya perlu tuntunan Roh Kudus, dan dengan rendah hati mau menerimanya. Saudara-saudara, sungguh senang belajar firman Tuhan, di mana kita makin mengerti kehendak Tuhan dan semakin giat dalam pelayanan. Mari melayani bersama kami, HOR Ministry.